Pelajaran Agama Katolik kelas 6 dengan materi Doa Sumber Kekuatan Hidup oleh Domus Selamat Lubis. Mari kita persiapkan LKS halaman 117 sampai 118 dan Kitab Suci. Adik-adik sekalian, materi kita hari ini doa sumber kekuatan. Di masyarakat terdapat kebiasaan berdoa, baik pribadi maupun kelompok. Ada yang berdoa sendiri dan ada yang dilakukan secara bersama-sama. Pada umumnya, orang berdoa di tempat ibadah seperti gereja, masjid, vihara, pura, dan tempat ziarah lainnya. Secara khusus, orang berdoa di rumah atau kamar pribadi. Tetapi ada pula orang yang suka melakukan doa di sawah, di perjalanan, dan di mana saja. Pada umumnya, orang berdoa dengan maksud memohon berkat dan bersyukur kepada Tuhan. Di dalam pertemuan, kerap ditemukan orang-orang yang merasa bahwa doanya sungguh didengarkan dan dikabulkan oleh Tuhan. Meskipun tidak jarang pula terdapat orang-orang yang merasa doanya tidak terkabul. Menemukan makna doa sebagai kekuatan yang meneguhkan hati. Mari sama-sama kita simak doa Nina. Sepulang sekolah, Nina tampak sedih dan murung. Tak seperti biasanya, ia langsung masuk kamar dan agak lama tidak keluar. Makanan yang telah disiapkan ibunya di meja masih utuh. Ibu yang sejak pagi sibuk membereskan rumah menghampiri kamar Nina dan memanggilnya dengan suara lembut. "Nina, ayo makan dulu. Ibu sudah menyiapkan ayam goreng kesukaanmu." Nina pun perlahan keluar lama menuju meja makan. Tanpa banyak bicara, Nina mencuci tangannya, kemudian mengisi piring dengan nasi dan lauknya, dan mulai menjawab. "Percuma, Bu. Nina berdoa tiap saat agar menjadi juara 1. Lomba menyanyi solo di tingkat kecamatan, juara 3. Kalau saja menjadi juara 1, selain dapat hadiah, Nina juga bisa ikut lomba di tingkat kabupaten," jawab Nina dengan kecewa. "Nina, Ibu mengerti perasaanmu, tapi dengan doa, Nina juga dapat menyampaikan keluhan dan kecewaan kepada Tuhan," jawab ibu. Nina pun berkata, "Ini semua gara-gara ibu yang selalu menyuruh Nina latihan menari. Jadi persiapan lomba menyanyi solo terganggu. Mana ada lomba tari tradisional?" Mendengar jawaban Nina, ibu tetap tersenyum dan berkata, "Maafkan ibu, mungkin ibu yang salah. Tapi Nina jangan meninggalkan doa ya," tegas ibu. Sepekan telah berlalu. Sepulang sekolah, Nina tampak ceria. Ia pulang setengah berlari. Nina langsung menuju dapur. "Ibu di mana?" Nina mencari ibunya. "Nina, ibu di tempat jemuran. Ada apa, Nina?" jawab ibunya. Nina pun menuju tempat jemuran ibu. "Ada lomba tari tradisional di provinsi, Bu. Kepala sekolah meminta Nina mengikuti lomba itu," kata Nina dengan semangat. "Syukurlah, ini kesempatanmu, Nina. Ibu mendoakanmu. Rajinlah berlatih dan jangan lupa berdoa," dukung ibunya. Sejak pengumuman lomba tari tradisional, Nina giat berlatih. Selain ibu yang mendukung dengan doa, Nina pun selalu menempatkan waktu untuk berdoa. Hari yang ditunggu telah tiba. Nina didampingi ibu dan gurunya berangkat ke kota Bandung untuk mengikuti lomba tarian tradisional tingkat provinsi. Pelaksanaan lomba pun dimulai. Setelah pembukaan, panitia lomba pun mulai memanggil peserta demi peserta untuk menampilkan tari tradisionalnya masing-masing. Beberapa peserta telah menampilkan tarian kebanggaannya. Kini giliran Nina dengan nomor 5 undian untuk naik ke panggung. Sebelum naik ke panggung, Nina menyempatkan diri untuk membuat tanda salib. Dalam hatinya, ia minta kepada Tuhan untuk memberkatinya. Nina pun mulai menampilkan
tariannya untuk mendapatkan penilaian dari dewan juri. Di tempat duduknya, ibu bersama guru pendamping mendukung dengan doa. Akhirnya seluruh peserta yaitu 27 penari dapat menampilkan tarian tradisional dan waktu perlombaan pun telah selesai. Pada saat pengumuman, Dewan Juru pun menyebutkan nama-nama juara. Dimulai dari juara harapan 3 hingga juara 2. Nama Nina tak pernah disebut. Nina pun mulai cemas, hingga akhirnya ia menangis terharu. Ketika ibunya memeluknya, seiring dengan terdengarnya nama Nina dinyatakan sebagai juara pertama, Nina pun naik ke atas pentas bersama para juara lainnya. Pada kesempatan itu, Nina dapat bersalaman dengan ibu gubernur yang memberinya piagam penghargaan, piala, dan berbagai hadiah. Nina tidak mengira tarian tradisional yang ia pelajari atas dukungan ibunya membuat dirinya sebagai juara tingkat provinsi. Di samping beasiswa, Nina pun mendapat tiket wisata ke Pulau Bali bersama ibu dan guru pendampingnya. Turun dari panggung, Nina menuju ibunya yang telah menunggu. Nina memeluk ibunya, berterima kasih kepada ibunya. Terima kasih ibu. Ibu telah memilihkan jalan yang terbaik untuk Nina, ujar Nina. Ibu Nina pun membisikkan ke telinga Nina, berterima kasih kepada Yesus yang mengabulkan doamu, jauh melebihi yang kamu harapkan. Nina pun mengucapkan terima kasih kepada Yesus dalam hatinya. Nina pun teringat ketika ibunya mengatakan bahwa bakat Nina adalah menari. Meskipun Nina tahu bahwa ibunya tidak pernah melarangnya menyanyi. Dalam doanya, Nina ingin menjadi juara 1 penyanyi solo. Tapi ia hanya juara 3. Artinya adik-adik sekalian, Tuhan bukan tidak mengabulkannya. Tuhan menghendaki agar iman Nina semakin bertumbuh dan kuat melalui doa meskipun Nina kecewa. Peristiwa Nina tadi, dalam cerita Nina, Tuhan sesungguhnya memberikan bakat menari kepada Nina. Ibunya sangat mengetahui bakat Nina, sehingga ibu mengarahkan Nina untuk menekuni tari tradisional. Adik-adik sekalian, secara sederhana, doa adalah berbicara dengan Allah. Dalam doa, kita mendengarkan dan menyampaikan keinginan-keinginan kita. Doa juga merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan iman, kepercayaan, harapan, dan kasih. Sebagai ungkapan iman, harapan, dan kasih, doa dapat dilakukan secara pribadi maupun bersama. Di samping sebagai ungkapan iman, harapan, dan kasih, doa juga merupakan sumber kekuatan bagi kehidupan orang beriman. Melalui doa, iman kita menjadi semakin bertumbuh meskipun kita harus menghadapi beratnya perjuangan hidup. Dengan berdoa, keyakinan pribadi seseorang dapat bertumbuh semakin kuat. Dan dengan keyakinan yang kuat, apa yang menjadi permohonan, harapan, serta cita-cita yang diungkapkan dalam doa akan dapat kita raih. Adik-adik sekalian, mari kita persiapkan Injil Lukas bab 22 ayat 39 sampai 46. Pada sesi ini kita akan menyaksikan video tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani. Yesus mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah hampir tiba. Lalu ia berdoa, Ya Bapa, jika kau mau ambil cawan ini dariku, tapi jangan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. ada malaikat dari surga memberikan kekuatan pada Yesus
karena begitu berat beban yang ditanggungnya, sehingga peluhnya menetes bagaikan titik-titik darah. Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Yudas. Apakah dengan ciuman kau serahkan anak manusia? Setelah kita menyaksikan video dan membaca kitab suci dari Injil Lukas tadi, di mana dengan perikop Yesus berdoa di Taman Getsemani, maka muncul pertanyaan, apa yang diungkapkan Yesus dalam doanya? Jadi adik-adik sekalian, setelah perjamuan, Yesus bersama para muridnya pergi ke kebun zaitun atau Taman Getsemani untuk berdoa. Dalam doa Yesus di Taman Getsemani terungkap iman, harapan, dan kasih Yesus kepadanya. Dalam doa itu Yesus mengungkapkan pertama, kepercayaan dan kepasrahan Yesus kepada Bapaknya. Di saat-saat susah pun Yesus masih percaya dan pasrah pada Allah Bapa. Yang kedua, pengharapan Yesus kepada Bapaknya. Yesus yakin bahwa Bapaknya tidak akan menyia-nyiakan dia. Dan yang ketiga, kasih Yesus kepada Bapaknya. Yesus selalu mengutamakan kehendak Bapaknya. Kehendaknya sendiri ia lupakan. Sebagai refleksi bagi kita adik-adik semua, berdasarkan teks kitab suci yang kita sama-sama menyaksikan videonya dan cerita doa Nina, kita ditekankan agar memahami bahwa doa berperan memberikan peneguhan. Artinya, doa ini membuat kita semakin teguh dalam iman. Dan terkabulnya doa bukan tergantung pada rumusan, tempat, dan waktu, melainkan kehendak Allah. Jadi bukan tergantung karena indahnya kata-kata, panjangnya doa, lokasi kita berdoa, namun doa terkabul karena kehendak Allah. Doa-doa semua orang akan dikabulkan, dan jika itu semua sesuai dengan Allah sendiri. Jadi doa-doa orang akan dikabulkan jika sesuai dengan kehendak Allah itu sendiri. Adik-adik sekalian, berjaga-jaga dan berdoa memberikan kekuatan agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Artinya, doa dapat meneguhkan bencana, sikap dan perbuatan kita sesuai dengan kehendak Allah. Jika kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, kita tidak akan jatuh ke dalam pencobaan. Demikianlah adik-adik materi kita tentang doa sebagai sumber kekuatan hidup.